Tuhan, shalom semuanya. Saya melihat semua hari ini sehat. Katakan sehat. Puji Tuhan. Kalau kita semua sehat, berarti kita akan semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pujaan hati kita. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Yesus adalah segalanya dalam hidup saya dan saudara. Bahkan apapun yang kita mau lakukan, Alkitab berkata, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, saya dan saudara akan menerimanya. Kalau kita percaya, di dalam nama Yesus, saya dan saudara akan menerimanya. Dengan sebuah tema yang sangat luar biasa, Yesusku, Yesusmu, Yesus kita semua. Mari kita katakan bersama-sama 2, 3 ya. Yesusmu, Yesus kita semua. Amin. Siapakah kita tanpa Yesus? Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Kenapa kita hidup di dalam Yesus? Saudara, kebenaran firman Tuhan menyatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 berkata demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sungguh luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah kita tanpa Yesus? Jauh sebelum kita mengenal Yesus, kita adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Perhatikan, jangan sudah percaya Yesus hidupnya masih ada di dalam kegelapan. Tetapi sebelum kita mengenal Tuhan, kita ada di dalam kegelapan. Orang-orang yang hidupnya sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menangis, kita akan berdoa terus. Orang-orang di luar Yesus mengalami hidup yang sia-sia. Bukan hanya biasa, tapi sia-sia. Saudara tahu arti sia-sia? Tidak ada artinya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu tidak merasa berarti, itu adalah tipuan iblis di dalam hati dan pikiran saudara. Namun puji Tuhan, kasih Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. Pengampunannya memulihkan hidup kita. Dan kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Masih ingat cerita si bungsu? Bagaimana dia kembali datang kepada bapaknya. Dan apa yang terjadi? Sang ayah memulihkan keadaan dan identitasnya. Dan dinyatakan dia sebagai anak kesayangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah membawa saya dan saudara di dalam terangnya yang ajaib, maka perhatikan, Tuhan memberikan masa depan yang baru untuk saya dan saudara. Masa depan kita di tangan siapa? Di tangan Tuhan, di tangan Yesus. Kalau masa depan kita di tangan Tuhan, jangan pernah andalkan dirimu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah membawa kita ke terangnya yang ajaib, kita perlu meninggalkan cara hidup, pola pikir kita yang lama. Enggak pakai cara yang lama lagi. Sebab firman Tuhan berkata, saya dan saudara adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Apa itu ciptaan baru? Memiliki identitas yang baru. Saudara, apapun kata orang atau dirimu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa saya dan saudara adalah
anak kesayangannya. Kalau demikian, biarlah pedoman kehidupan kita bukan lagi dari dunia ini. Bukan apa kata dunia, tetapi pedoman hidup kita adalah firman yang hidup. Firman yang hidup itu yang bagaimana? Yang kita perkatakan setiap hari, yang kita renungkan setiap hari. Kalau firman Tuhan saudara dengar setiap hari, tapi tidak dilakukan, Alkitab berkata, ia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Apa yang terjadi? Kehidupannya sia-sia. Saya ingin hari ini mengingatkan siapa diri kita tanpa Yesus. Kita tidak hanya ngomong Yesus, tapi kita tidak menyadari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita senantiasa mengingat diri kita untuk tidak lagi kembali ke cara kita yang lama. Saya mau katakan juga tidak ada satupun yang baik yang dapat kita nikmati di luar Yesus. Masa iya? Iya. Tanpa Yesus, hidup saya dan saudara gelap. Kita tidak punya harapan. Kita tidak punya masa depan. Kita tidak punya tujuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau rasakan bagaimana kasih Yesus yang begitu besar menuntun saya dan saudara. Dia bawa kita dari kegelapan. Dia bawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mengapa? Karena kasih-Nya memulihkan, menyembuhkan hati dan pikiran kita yang jahat. Katakan amin. Jadi kalau sudah punya niat ibadah, kalau sudah punya niat doa, kalau sudah niat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, jangan tunda-tunda. Sebab kasih-Nya akan memulihkan saya dan saudara. Darah Yesus membasuh kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan pengakuan iman kita bahwa darah-Nya membasuh hidup saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat celah. Saudaraku, maksudnya kudus dan tak bercacat celah adalah kita layak, kita bisa ketemu Tuhan, kita benar panggil Tuhan itu Bapa. Darah Yesuslah yang menyucikan saya dan saudara. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Sebab apa yang telah Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib bukan sekedar apa? Menggantikan hukuman kita atau memperdamaikan kita kepada Bapa Surgawi, tetapi menguduskan dan melayakkan hidup saya dan saudara yang kotor dan dijadikan kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia, kita tidak luput dari masalah dan tekanan. Sudah ikut Tuhan, sudah melayani, sudah melakukan, kok masih ada masalah dan tekanan? Perhatikan, satu-satunya yang membuat kita berbeda adalah semua orang punya masalah, tapi bedanya kita memiliki Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar agama Kristen. Kita bukan sekedar agama Kristen. Tapi dengar, saya dan saudara memiliki Yesus. Mengapa? Di dalam Yesuslah kita memiliki jalan keluar untuk setiap masalah dan tekanan yang kita hadapi.
Di dalam Yesus tidak ada jalan buntu. Yang percaya katakan haleluya. Masih buntu? Lebih dekat kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam pergumulanmu, percayalah, di dalam Yesus ada jalan keluar. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan menyatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Semua sudah menerima Yesus, katakan amin. Dialah Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia semakin hari semakin jahat, bukan semakin baik. Satu-satunya pegangan yang dapat membuat kita tetap teguh berdiri adalah apabila saya dan saudara memiliki hubungan dengan Tuhan. Selain kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita juga harus cinta terhadap firman Tuhan. Masih setia baca Alkitabnya harus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan anggap remeh. Kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Banyak yang mengerikan, banyak yang menyedihkan, banyak yang menakutkan, banyak yang membuat kita khawatir, banyak yang membuat kita lemah. Sebab itu kita harus menyuarakan firman Tuhan. Jangan anggap remeh baca firman Tuhan. Perkatakan, jadilah padaku. Amin. Apa yang jadi? Perkataan Tuhan. Saya mau katakan saat ini hanya satu dan satu-satunya sumber sukacitamu dan pengharapanmu adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebab apa? Janji firman Tuhan yang membuat kita teguh dan kita tidak akan pernah khawatir lagi akan hari esok. Seperti firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah satu hari. Kalau kesusahan sehari cukup untuk satu hari, kalau berkat Tuhan cukup untuk seumur hidupmu. Katakan amin. Ikuti kata-kata saya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Berkat Tuhan cukup untuk seumur hidup. Haleluya. Hidupmu hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara, kalau demikian mari kita mau baca firman Tuhan. 1 ayat, 2 ayat, 1 perikop. Dan saya anjurkan sebenarnya minimal itu 1 pasal. Supaya kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan itu dahsyat di dalam hidup saya dan saudara. Tapi firman Tuhan renungkan dan remakan, dahsyat di dalam hidupmu. Karena apa? Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat, yang celaka bagi anak-anaknya. Dan Tuhan akan membawa kita di dalam kemenangan untuk setiap situasi dan kondisi, dan sukses di setiap keadaan. Katakan Tuhan Yesus baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa? Karena hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. Maksudnya kita yang lemah menjadi kuat. Kita yang penuh kekurangan, akhirnya kita bisa melakukan hal-hal yang gagah perkasa di dunia ini. Saudaraku, mari kita menyadari, jika kita memiliki kelemahan, kita perlu menyadari di dalam hidup ini kita memerlukan Yesus. Saya dan saudara membutuhkan Yesus. Katakan amin.
Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, perhatikan, di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang yang melakukan di luar Yesus sebenarnya enggak ada apa-apanya. Yang ada capeknya, yang ada pusingnya. Capek dan pusing hidupmu hari ini, melekatlah kepada Tuhan. Saya mau katakan satu fakta penting mengenai ranting. Bapak Ibu tahu ranting ya? Ranting tidak dapat berbuah jika terpisah dari pokok anggur. Benar? Artinya di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak berdaya. Tidak ada kekuatan, tidak ada kesanggupan tanpa Yesus. Kita membutuhkan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita memerlukan kebenarannya untuk menuntun kita berjalan di dalam dunia yang gelap ini. Kita memerlukan suara Roh Kudus untuk menolong kita melewati hari-hari yang sulit ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Matius pasal 11 ayat 28. Semua kita suka ayat ini. Firman-Nya berkata demikian. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, anggaplah suatu hari kita diminta mengangkat sebuah benda seberat 1 ton. Lalu ada orang lain yang menawarkan bantuan kepada saya dan saudara. Kira-kira apakah saudara Bapak Ibu sekalian bersedia dibantu? Saya pribadi tanpa pikir panjang akan berkata, saya mau dibantu. Itulah yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya dan saudara. Hidup tanpa Yesus ibarat mengangkat beban seberat 1 ton seorang diri. Tertekankah engkau hari ini? Semakin beratkah masalahmu? Yesus datang ke dalam hidup saya dan saudara untuk menawarkan bantuan. Jawabannya ada di dalam pribadi saya dan saudara saat ini. Artinya kita memerlukan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebutuhan kita akan Yesus dapat menggerakkan kita untuk semakin mendekat dan terus lebih dekat kepada Tuhan. Masih ingat firman Tuhan yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang? Itu benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu hari ini saya mau berkata kepada kita semua, satu-satunya pegangan yang tidak tergoncangkan adalah Yesus. Amin. Ada yang belum saudara miliki, enggak masalah. Yang penting saudara memiliki Yesus. Ya. Lah, saya belum punya ini. Yang penting saudara jangan sampai tidak punya Yesus. Sebab apa? Kerajaannya kekal. Hari ini mari kita buat komitmen untuk semakin mengenal Tuhan. Apa yang saya sampaikan tentang Yesus, mari kita mau menyadari bahwa di dalam hidup ini kita memerlukan Yesus. Saat kita mengenalnya, kita akan mempercayainya dan akan terus berharap kepada Tuhan. Sebab itu mendekatlah kepada Tuhan.
Bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan? Ibadah, doa, baca firman, menasehati, dinasehati, mendoakan. Semua yang tertulis di dalam firman Tuhan adalah bentuk bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, di dalam Yesus ada jawaban. Yesus jawaban dalam hidup saya dan saudara. Apapun pertanyaannya, Yesus jawaban dalam hidupmu. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Yesusku, Yesusmu, Yesus kita semua. Dimanapun, kapanpun, untuk segala sesuatu apapun, kita tidak hanya menyebut namanya, tapi mulai hari ini kau akan merasakannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau berkata, Yesusku, Yesusmu, Yesus kita semua, menyatakan kehadirannya dalam diri ini. Kita tidak hanya bicara-bicara, ingat-ingat atau pikirkan. Hari ini Dia adalah pribadi yang luar biasa, penolongmu yang setia.